خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa berinfak apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia infakkan di jalan Allah. Hidup ini sebentar aja, Pak. Jangan kita berinfak itu waktu kita dalam keadaan sakit. Allah suka kalau kita berinfak kapan? Waktu kita kaya, waktu kita punya, waktu kita sangat ingin dengan kekayaan, waktu kita takut menjadi orang-orang miskin di dalam kehidupan. Jangan waktu sakit baru berinfak. Sebab orang sakit tidak butuh duit, dia butuh sehat. Orang sehat butuh duit. Maka berinfak waktu kita butuh, jangan waktu kita tidak butuh. Begitu sakit baru kita panggil anak-anak yatim, orang-orang miskin, baru kita kasih dia, kirim nasi kotak. Jangan-jangan nanti doa anak miskin, anak yatim berubah sudah. Biasanya untuk sehat, tapi gara-gara kita garing, apa kata anak yatim? Wahai Allah, mudah-mudahan orang ini sakit lagi, wahai Allah. Kalau inya sakit nyaman, kami sering dikasih makanan. Ini kita ini terbalik, begitu garing baru datang bawa makanan. Itu hati-hati, doa anak yatim tuh mustajab itu. Waktu kita sehat datang. Kalau kita waktu sehat datang, sakit datang, tuh tidak ada persoalan. Ini kadang-kadang datang tuh berinfak tuh waktu sakit. Kok Pak Ustadz tahu? Saya sering dipanggil orang waktu sakit, barunya berinfak. Pak Ustadz untuk wakaf Pak Ustadz. Kenapa kemarin waktu sehat datang sidin nih? Jadi di dalam hidup ini, dunia ini tidak akan pernah kita bawa, kecuali dunia ini kita kirim sebelum kita berangkat. Jadi kalau ingin kita mendapatkan apa yang kita miliki di atas dunia menjadi milik kita di akhirat, maka caranya bagaimana? Kirim dia sebelum kita datang. Sebab kalau kita datang baru dikirim, itu lain, itu punya orang sudah. Tapi kalau kita kirim sebelum kita berangkat, itu punya kita. Jadi di dalam kehidupan ini perbanyak kita untuk berinfak dan bersedekah, karena itu adalah milik kita. Tapi apa yang tersisa di atas kehidupan? Duit miliaran di rekening, rumah pian 4, mobil 4, ruko 4, bini manilah pian bilang 4 situ. Semuaan ditinggalkan, tidak ada yang pian bawa. Duit sepeser pun tidak disangui, cuma kain kafan aja yang membungkus pian, dan kain kafan itu semasa hidup tidak ada satupun yang menggunakannya untuk pakaian. Belum pernah saya ketemu ada orang jahit jas pakai kain kafan. Seumur-umur saya belum pernah ketemu dengan orang, Pak ini kain kafan untuk apa? Ya Pak Ustadz, ini jas Pak Ustadz, biar keren Pak Ustadz. Apa ya biar keren? Tidak ada yang mau pakai kain kafan itu. Tapi begitu dia meninggal, rajakah dia? Sultankah dia? Pemimpinkah dia? Orang kaya rayakah dia? Tetap aja kata bubuhan rukun kematian, terserah hikam, minta apa pokoknya kau bungkus pakai kain ini. Tidak ada yang kita bisa lakukan kalau kita sudah meninggal dunia. Waktu masih hidup, ini orang bertakwa berinfak dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang keempat, orang bertakwa apa? Adalah orang yang percaya kepada apa yang sudah dikirimkan sebelum baginda Rasul dan ketika baginda Rasul. Jadi percaya kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan percaya kepada Al-Quran. Kalau percaya kepada Al-Quran bukan hanya percaya, namanya percaya Pak. Ada orang lapar, lalu kita beri makanan, lalu dia makan. Ini kita percaya kalau dia lapar.
Kalau ada orang berkata dirinya beriman, lalu diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, lalu dia tidak melakukan, kira-kira masihkah kita percaya dia ini orang beriman dan bertakwa? Jadi kalau ingin berkata bahwa kita orang beriman dan bertakwa, maka untuk kepercayaan kita supaya percaya dia adalah orang beriman dan bertakwa, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Betul itu orang, sesuai dengan pembicaraan. Jadi orang yang bertakwa begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dia percaya kepada hari akhirat itu. Sehingga apa? Dia persiapkan dia persiapkan dirinya untuk menuju hari akhirat. Dunia ini tempat singgahan aja. Dunia ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan dengan sahabat Ibnu Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di atas dunia ini seperti orang yang aneh. Au abiris sabil, atau seperti seorang musafir. Kata baginda Rasul kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di atas dunia ini seperti orang yang aneh. Itu bayi, Pak. Begitu dia dilahirkan oleh orang tua pasti menangis. Karena bayi menganggap dunia ini aneh. Saya belum pernah ketemu ada anak bayi begitu lahir langsung dia ketawa. Belum pernah ketemu, Pak, seumur hidup saya. Semua bayi kalau lahir pasti nangis itu. Karena baginya aneh. Maka manusia di dalam hidup mestinya dia aneh melihat perbuatan dosa dan maksiat yang dikerjakan orang. Aneh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Aneh bila dia melakukan satu perbuatan yang Allah perintahkan sebenarnya lalu dia tinggalkan. Perbuatan itu jauh dan melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi aneh kita melihat orang, jangan dibalik. Mestinya kita aneh melihat orang tidak sholat. Mestinya aneh kita melihat orang tidak berpuasa. Mestinya aneh kita melihat orang tidak berinfak dan bersedekah di dalam hidupnya. Mestinya aneh kita melihat orang yang berbuat dosa dan maksiat. Au abir sabil, atau seperti seorang musafir, kita mampir sebentar aja, habis itu kita melanjutkan hidup kita ini tidak lama, Pak, sebentar aja. Kita ketemu dengan teman-teman kita yang SD, kayaknya baru setahun yang lalu kita lulus SD. Ketemu dengan teman-teman SMP, reuni, kayaknya baru kemarin kita lulus SMP, SMA. Tapi coba pandanglah diri kita di hadapan cermin. Begitu tuanya kita sudah kelihatan kerut-kerut dan gurat-gurat kematian. Bukan hanya ketuaan, sudah tampak di wajah kita. Apa yang kita cari di dalam hidup? Pian cari bini kada kau lagi. Senyum-senyum di depan seorang anak gadis. Apa kata anak gadis itu? Kenapa Kai? Menyakitkan. Nah, ada lagi yang kita bisa lakukan di dalam hidup. Maka ada satu nasihat yang harus kita perhatikan. Apa nasihat itu? Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Jadi waktu masih muda ini jaga. Kalau kita ini kan belum terlalu tua bang kita ini. Cuma muda itu lewat sudah. Nah, kalau dibilang tua kita belum terlalu tua, sebab belum sampai 100 tahun. Ini di sini paling tinggi mungkin 80 tahun. Itu gin kalau ada. Kayaknya enggak ada juga. Jadi kita ini tua belum, terlalu tua belum, tapi muda lewat sudah. Maka gaya kita gaya yang tengah-tengah aja. Jangan gaya orang tua, jangan juga gaya orang muda. Gaya orang tua itu apa? 1, pemarahan.
Yang kedua perajuan. Yang ketiga apa? Perasaan. Ini orang tua ini, tapi kan pian belum terlalu tua, jadi kada usah marah lawan ulun. Berceramah ini untuk orang yang tua bujur. Pian ini belum, ulun ulangi, pian ini belum terlalu tua, cuma muda lewat bujur sudah. Jangan juga gaya kita kayak anak muda, nggak laku. Pian bersaing dengan anak muda, tetap juga bini-bini itu milih anak muda daripada pian. Biar banyak duit. Kalau banyak duit dipeloroti apa? Duitnya aja. Jadi di dalam hidup ini jaga masa muda. Untuk apa? Untuk beribadah. Sebab kalau masih muda, beribadah dengan orang tua beda. Allah lebih cinta kepada anak muda yang taat ketimbang orang tua. Itu kalau anak muda, kenapa? Banyak urusannya. Dia mau sholat, tiba-tiba ada telepon, dibaca, apa teleponnya bunyinya? Iya yang selesai itu, bisa ndak mampir ke masjidnya itu, angkat telepon, ada apa yang? Coba kalau orang tua ditelepon, begitu diangkat teleponnya, dilihat namanya siapa? Biniku. Tidak ada lagi ya yang situ tulisannya biniku. Begitu dilihat biniku, dimatikannya teleponnya. Ngomelnya sudah sholat hanya telepon aja. Coba kalau masih muda angkat tuh, kalau sudah tua simpan teleponnya. Nanti sampai di rumah baru dia ngomel dengan bininya. Ikam nih kada tahu waktu telepon, sholat telepon. Coba waktu masih muda beda itu. Parfumnya masih kencang, semuanya masih bagus. Dia cari parfum yang nyaman. Orang tua itu asal ada parfum bau melati aja sudah cukup itu. Taulah pian bau melati pian. Itu orang-orang meninggal itu sering dipakaikan parfum terakhir apa? Baunya bau melati. Saya kalau ada orang pakai parfum lewat bau melati, saya ingat mayat tuh yang saya mandikan tuh. Itu kalau orang tua itu aja. Makanya beda antara orang tua. Makanya kata baginda Rasul, waktu masih muda itu dijaga sebelum datang waktu tua. Waktu masih muda kita masih kuat. Yang paling baik yang kita berikan kepada Allah adalah yang terbaik. Tenaga kita paling kuat, harta kita paling banyak, jabatan kita paling tinggi. Inilah yang paling baik kalau kita ingin melakukan sesuatu kepada Allah. Kebanyakan orang kan bukan waktu terbaik. Waktu miskin hanya riya. Apa cita-citanya? Wahai Allah, apabila tanahku payu, wahai Allah, aku mau berinfak, bersedekah, ku bangun satu masjid. Begitu payu kada dibangunnya juga. Ujur malaikat, ujur nih pasti nih botek nih kayaknya orang ini nih. Ujur aja habis cair, lupanya dengan janjinya. Jadi bila berjanji itu, orang itu kalau berjanji itu kadang-kadang tidak ditepati. Makanya waktu masih muda ini gunakan untuk ibadah kepada Allah. Perbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Gunakan waktu sehat ini. Pian sehat nih bisa duduk di majelis, banyak-banyak pian berada di majelis. Kata baginda Rasul, bila kalian melihat satu taman di antara sekian banyak taman-taman sorga, maka masuklah ke dalamnya. Apa yang dimaksudkan taman-taman sorga di dunia ini? Majelis taklim. Majelis taklim itu taman-taman sorga. Maka banyak-banyak kita berada di majelis taklim, sering-sering berada di majelis taklim, jangan bosan. Jadi sabar kita duduk di majelis taklim. Kenapa? Sebab kita bukan duduk di hadapan seorang ustadz, sebab kita sedang duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadznya tapi Allahnya. Sebab apa? Man jalasa majlisan yazkurullah fih illa haffathumul malaikah. Barang siapa duduk di dalam satu majlis, maka dia dikelilingi oleh malaikat. Itu malaikat sekampungan mengelilingi kita, membentangkan sayapnya ke langit, melindungi orang yang duduk di majlis.
Jangan sampai kita keluar dari majelis sementara malaikat masih ada di sisi kita. Ujar malaikat, kemana si Dini? Kata malaikat sebelahnya, kada tahu. Illa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah, dicurahkan rahmat. Kenapa ketika Allah mencurahkan rahmat lalu kita berangkat, lalu kita tidak ingin mendapatkan rahmat itu? Wa anzalat alaihimus sakinah, diturunkan kepadanya ketenangan. Wa zakarallah fiman indahu, disebut nama kita satu persatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sering-sering di majelis. Makanya biar sering-sering berada di majelis, apalagi usia kita bukan usia muda lagi. Pergunakan waktu kita, habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar aja lagi kita ini, setelah itu kita tinggalkan semuanya. Tapi waktu yang sebentar ini buat dia menjadi berharga di sisi Allah. Bagaimana caranya? Dengan menghabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, masa kaya sebelum datang masa miskin. Kalau kita masih kaya ini enak berinfak, bersedekah, tapi kalau sudah miskin tuh janji aja. Nanti kalau tanahku disemai laku, bila lakunya. Sekalinya tumpang tindih 3 sudah. Tuh pian hari-hari bunyi kayak gitu itu pian tuh. Mumpungnya pian masih sehat nih, nyaman itu. Jadi waktu masih kaya sebelum datang waktu miskin, gunakan waktu kita untuk berinfak, gunakan kekayaan kita untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla sughlika, masa kosong sebelum datang masa sempit. Kita kosong, tidak punya kerjaan, nanti sempit, banyak urusan, anak menikah, keluarga kita ada pulang yang menikah, berangkat kemana, tidak ada lagi waktu kita untuk duduk di hadapan Allah, tidak ada waktu kita untuk di majelis. Baik kita disibukkan dengan urusan dunia ataupun disibukkan dengan urusan kita sendiri. Yang keempat, hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang masa mati. Bila sudah datang kematian, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi ketika masih hidup ini, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Maka tahun ini hijrahlah kita. Apa itu hijrah? Pindahlah kita dari perkara yang tidak benar menuju perkara yang benar. Hijrah makani tidak terlalu dianjurkan. Hijrah pindah satu tempat ke tempat yang lain tidak terlalu dianjurkan. Kalau hari ini kita pindah gara-gara tetangga sebelah, maka suatu saat kita pindah ke tempat yang lain, niscaya kita akan bertemu dengan tetangga yang lain. Kalau kita tidak ingin minum dengan air yang tidak ada kotoran di dalamnya, domi'ta, engkau akan kehausan untuk selama-lamanya. Di mana ada air yang tidak ada kotoran di dalamnya, di mana ada teman dan saudara tetangga yang kita tidak memiliki aib pada dirinya, maka bertemanlah dengan siapapun. Kadang-kadang memang ada teman yang punya aib, punya salah, tapi bertemanlah dengan baik dengannya. Usahakan bukan hanya melihat kesalahannya, tapi usahakan kita untuk membagusi dia. Jadilah kita air yang mutlak. Apa itu air yang mutlak? Suci dan mensucikan. Apa maksudnya? Dia baik dan sanggup membaikkan orang lain. Khairun nas, sebaik-baik manusia, ahsanuhum khuluqan. Man ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, adalah orang yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita ini, orang Islam itu seperti lebah, Pak. Dia hinggap pada tempat yang baik, dia keluarkan sesuatu yang baik. Hidup kita ini harus singgap di tempat-tempat yang baik, singgah pada tempat-tempat yang baik. Kita harus melakukan perkara-perkara yang baik, dan kita harus mengeluarkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Bermanfaat hidup kita di dalam kehidupan ini. Jadi hijrah yang dianjurkan apa? Hijrah maknawi. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, keyakinan kita harus kepada Allah, jangan lagi kepada yang lain, jangan percaya kepada yang lain. Yakin dan percayalah kepada Allah. Allah ampunkan semua dosa. Seorang penzina setelah
setelah diazab di dalam api neraka, dia pasti masuk surga. Seorang pembunuh setelah dibakar di dalam neraka, dia pasti masuk surga. Seorang penjahat, peminum dan lain sebagainya, setelah dibakar di neraka, diazab di neraka, dia pasti masuk surga. Tapi seorang yang melakukan perbuatan syirik, dia dibakar untuk selama-lamanya, tidak akan keluar lagi dari neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Antaja'allahu niddan wa huwa khalaqaka, kau jadikan Allah itu ada tandingan, padahal Allah sudah menciptakan engkau. Satu sisi kita percaya kepada Allah, sisi lain masih percaya kepada yang lain selain daripada Allah. Syirik, menduakan Allah, tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Jadi berhati-hati syirik itu. Yang kedua, hijrah fikriyah. Pola pikir kita harus pola pikir yang baik. Pola pikir kita adalah pola pikir Islami. Harus hati-hati di mana kita menempatkan Al-Quran dan Sunnah, dan di mana kita menempatkan akal fikir kita. Jangan dibalik. Kebanyakan orang akal dulu dia pakai, baru Al-Quran dan Sunnah. Sesat dan menyesatkan. Yang betul bagaimana? Al-Quran dan Sunnah, kalau kita hendak menempatkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan akal manusia, maka penempatannya seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan malam. Dia tidak tahu mana batu, dia tidak tahu mana duri, dia tidak tahu mana lumpur dan parit. Maka untuk mengetahuinya bagaimana? Dia pakai itu senter. Maka Al-Quran adalah senter bagi manusia di dalam kehidupan untuk menyenter. Lalu mata adalah akalnya. Untuk apa? Untuk melihat apa yang sudah disenter. Sehingga akalnya berkata, matanya berkata, itu batu, itu lumpur, itu duri, itu paret. Sehingga dia tidak terinjak dan termasuk ke dalamnya. Batu dia langkah supaya tidak tersandung. Duri dia hindari agar tidak tersusuk duri. Lumpur begitu juga. Parit begitu juga. Kenapa? Akalnya digunakan setelah diterangi, diberikan hidayah oleh Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Al-Quran perkataan Allah, sementara akal ini adalah milik manusia. Bagaimanapun hebatnya kitab dikarang seseorang, pasti tidak akan sebanding dengan kehebatan Al-Quran karangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sekarang Al-Quran dikesampingkan. Ada pulang yang berkata Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Bukan Al-Quran tidak relevan, otaknya. Manusia ini terbatas. Al-Quran itu mukjizat baginda Rasul sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami jaga Al-Quran sampai hari kiamat. Artinya apa? Kebenaran Al-Quran sampai hari kiamat. Tapi kebenaran otak manusia, hari ini dikeluarkan dalil, besok dikeluarkan dalil lebih hebat daripada dalil yang sudah ada. Artinya apa? Dia tidak abadi. Sama dengan pemilik akal itu sendiri, dia tidak akan abadi, dia akan meninggal dunia. Kalau begitu bagaimana? Mestinya kita harus percaya kepada Al-Quran secara mutlak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, itu mutlak. Wa ulul amri minkum, tidak mutlak. Selama pemimpin taat kepada Allah dan Rasul, ngikut. Tapi pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak ada hak bagi kita untuk ngikut. Begitu cara penempatan. Sebab orang-orang sekarang banyak sesat. Liberal itu sesat itu. Karena apa? Mendahulukan otaknya daripada Al-Quran. Memang otaknya lebih hebatkah daripada Al-Quran? Profesor doktor 17 kali pun masih tetap hebat Al-Quran. Orang Yahudi aja menggali Al-Quran, diambil ilmunya, datang orang sombong menganggap Al-Quran sudah tidak relevan. Hijrah fikriyah. Yang keempat, hijrah su'uriyah. Perasaan yang tidak benar, hijrah, pindah menuju perasaan yang baik. Hasad, hasud, dengki, benci, dendam, buang, ganti dengan kasih sayang, penyantun, pemaaf, lembut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hijrah sulukiyah, akhlak. Pindah daripada akhlak yang tidak benar menuju kepada akhlak yang benar. Jangan lagi kita pemarahan. Mulai sudah sabar. Ada SMS masuk menyakitkan, kada usah dibalas, senyum. Kalau perlu tulis SMS balasan. Apa bunyinya? Wahai saudaraku, semoga engkau diberkahi oleh Allah. Begitu. Datang SMS menyakitkan, balas lebih parah lagi. Gimana jalan ceritanya?
Baginda Rasul itu dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Apa maksudnya untuk umat Nabi Muhammad? Kalau kalian ingin dipuji oleh Allah, maka bagusi akhlak kalian. Bukan hanya ibadah kalian kepadaku, bukan hanya solat, tapi yang penting adalah akhlak. Sebab buah daripada solat dan ibadah adalah melahirkan akhlak yang mulia di dalam kehidupan. Mudah-mudahan di tahun hijrah ini kita bisa pindah kepada sesuatu yang lebih baik. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, maka orang tersebut adalah maghbunun, rugi. Tapi siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, mal'unun, terlaknat, celaka. Lalu yang bagus bagaimana? Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Rabihun, beruntung dia, sebab tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan hidup kita semakin lebih baik pada akhirnya, dan ketika dipanggil pun Allah, malaikat itu tidak mencabut nyawa kita. Tapi apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tidak usah dicabut, kembali sudah engkau, kembali ke hadirat Tuhanmu, balik sudah. Dicabut dalam keadaan lembut, baik. Kenapa? Sebab amal ibadahnya semasa hidupnya juga baik. Semoga Allah kabulkan semua hajat dan keinginan kita yang baik. Semoga Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.